Dialog Jurnal Siang kali ini akan membahas penutupan Terminal Lebak Bulus. Penutupan ini terkait pembangunan konstruksi depo MRT Lebak Bulus. Bersama kita sudah hadir di studio Ketua Koalisi Warga untuk Transportasi Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Dan nanti kami akan juga terhubung dari Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono. Pak Tigor, ini kita kalau bicara mengenai penutupan Lebak Bulus, komentar Anda bagaimana, ini tanggapan Anda tentang pengalihan? Ya, artinya memang itu kan sebuah kebutuhan ya, karena proyek MRT harus jalan gitu ya. Tapi memang yang harus dilakukan pendekatan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak cukup hanya persoalan teknis, ya memindahkan bus begitu saja. Kalau memindahkan busnya atau operasional operatornya nggak ada masalah. Tapi kan ada faktor-faktor non teknis yang ikutan dari operasional bus-bus akap ini. Bukan hanya busnya saja. Persis. Jadi misalnya petugas loket, ya, petugas-petugas yang membantu operasional, ya, pengurus-pengurus yang membantu penumpang. Nah, itu kan nggak bisa pindah, karena kalaupun mereka pindah di sana udah ada petugas loketnya, pengurusnya, itu satu. Kedua, masih banyak lagi orang-orang yang tergantung hidupnya, sudah mereka bangun perekonomiannya di sana, di terminal, misalnya pedagang-pedagang kios yang resmi ya, yang selama ini mereka mendapat izin dari Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta gitu ya. Nah, mereka kan juga susah dipindahkan ke sana karena sudah ada kios juga di sana. Nah, ini yang menurut saya adalah yang harusnya juga dibangun dialog-dialog mencari solusi supaya tidak ada masalah penolakan seperti sampai hari ini. Oke nih Pak Tigor, sekarang kita sudah terhubung dengan Pak Udar Pristono. Selamat siang Pak Pris. Ya, selamat siang Pak Pris. Pak Pris, ini kalau menurut Pak Tigor, tadi permasalahannya bukan hanya di masalah teknis pengalihan bus saja, tapi ada faktor-faktor lain yang juga mendukung teknis tersebut, seperti misalnya penjualan tiket, ya, pengurus tiket, dan lain-lain, dan juga pedagang yang sepertinya khawatir dengan adanya penutupan Lebak Bulus ini akan mematikan begitu sumber pendapatan mereka. Jadi yang pertama, Lebak Bulus itu tidak ditutup ya, jadi ditutup itu hanya satu fungsinya, yang bis akap itu saja yang ditiadakan, tapi busway dan dalam kota, angkot dan sebagainya masih beroperasi. Dan yang kedua, bahwa memang operator itu juga sudah setuju, sudah dari Perhubungan Darat pun untuk pindah ke trek yang di ketiga terminal yang kita pindahkan, di Kalideres untuk yang jurusan Sumatera, untuk jurusan Jawa Barat, Kampung Rambutan, Jawa Tengah itu di Pulau Gadung, itu sudah berjalan, sudah diterima oleh mereka. Nah, sekarang memang kami harapkan memang yang menjual karcis itu pun sebetulnya kan di tempat yang dialihkan sana juga sudah ada yang menjual karcis. Bagaimanalah diatur manajemennya itu supaya mereka juga bisa bergabung di sana. Nah, Pak Pris, ini sebetulnya yang dialihkan bus apa saja dan ada berapa bus AKP sih yang dialihkan? Bis akap saja. Hanya bis akap antar kota, antar provinsi, dalam kota dan busway tetap beroperasi. Nah, ini berapa bus akap yang dialihkan? 200 bus. Oke. Nah, ini kalau Pak Tigor, kita bicara 200 bus yang hilir mudik begitu ya di Terminal Lebak Bulus. Dengan adanya pengalihan ini dampaknya sebesar apa ya, Pak? Ya, artinya memang tadi betul yang dikatakan Pak Pristono ya. Ini hanya operasional bis akap saja. Ya. Tapi tadi yang saya sampaikan sebelumnya, ini banyak ikutan, ya, persoalan ikutan yang harus juga dicari jalan keluarnya. Bukan cuma dialihkan terminal bus-busnya, operasionalnya ke terminal lain itu ya, tapi tadi ada ikutan-ikutan masalah yang harusnya diselesaikan. Nah, saya setuju kalau dikatakan tadi oleh Pak Pris, bagaimana memulai dialog ini sekarang, ya. Jadi tidak bisa hanya dengan operatornya saja, ya. Kalau operator nanti mereka bilang itu kan bukan dalam struktur manajemen kami, petugas-petugas itu. Nah, tapi kan ini harus diakui bahwa orang-orang yang bekerja dan menggantungkan hidupnya di terminal itu sudah semuanya, cukup lama dan banyak sekali jumlahnya, dan berarti kan juga keluarga mereka menggantungkan hidup ekonominya. Nah, kalau mereka tidak terselesaikan juga atau tidak ada solusinya, ini masalah juga secara kemanusiaan. Oke, baik Pak Tigor dan Pak Pris, kita akan lanjutkan dialog ini setelah jeda berikut. Pemirsa, tetaplah di Jurnal Siang, kami akan segera kembali. Gabung dengan reporter Berita 1 yang sudah berada di Terminal Lebak Bulus, Adisti Larasati. Adisti, bagaimana situasi terkini di Terminal Lebak Bulus?
Ya, awis 1 hari jelang kebijakan pemberlakuan penutupan terminal antar kota antar provinsi di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, di siang hari ini kondisi masih berjalan secara normal. Para calon penumpang masih dapat diberangkatkan dari Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sementara itu, bus antar kota dan antar provinsi masih bisa beroperasi secara efektif. Namun meskipun begitu, tadi sekitar pukul 10 pagi tadi, ratusan supir bus antar kota antar provinsi dan juga pegawai pegawai PO bus melakukan aksi demo untuk menggelar aksi unjuk rasa dan juga bentuk protes sebagai kebijakan penutupan yang memang akan dilakukan pada Ya, pemirsa, kita kembali ke dialog Pak Pris dan juga Pak Tigor ini. Masih sampai saat ini masih ada penolakan yang cukup keras begitu ya dari staf-staf PO tadi ya, dan juga dari supir juga. Berarti apakah ini artinya sosialisasinya ini kurang, Pak Pris? Sosialisasinya itu udah dari 2 tahun yang lalu, Mbak. Oke, apa saja yang dilakukan Pak untuk sosialisasi pengalihan ini? Tadi dengan Pak Tigor katakan dialog, sudah bukan dialog lagi, kita rapat koordinasi bersama-sama. Tapi pada intinya memang mereka itu sulit untuk berubah gitu ya. Nah, oleh sebab itu memang kita sudah informasikan 2 tahun yang lalu dan kita ingin keterlibatan daripada PO itu. Sebenarnya tadi saya ke Kampung Rambutan, saya lihat itu yang dengan perusahaan yang sama, dia juga ada loket yang sama. Artinya kan bisa diperkerjakan di sana. Terus kedua, ada juga nih secara ikut-ikutannya pedagang dan sebagainya. Pedagang di sana itu di surat izin yang dikeluarkan itu sudah ada surat pernyataan dari mereka sebetulnya. Kalau ada kepentingan untuk pembangunan, mereka tuh bersedia ya untuk tidak di situ lagi dan tidak menuntut ganti rugi. Ada tuh tanda tangan mereka. Saya punya surat-surat pernyataan itu. Jadi izinnya bukan izin permanen. Oleh kepentingan pembangunan itu sudah diinformasikan sejak 1 tahun yang lalu itu pada waktu rapat koordinasi. Mereka sudah tahu. Oleh sebab itu kami keinginan sebetulnya dari PO itu untuk mengademkan lah itu orang-orang yang ada di sana itu supaya jangan menahan, karena proyek MRT ini kalau ditahan-tahan ini kan untuk masyarakat juga, bukan untuk siapa-siapa. Jadi kita kan akan berubah menjadi hal yang lebih baik. Saat ini terminal itu identik dengan dunia premanisme, pemalakan dan sebagainya. Dan kita sebenarnya ini proses pembelajaran. Ada PO di salah satu PO itu Budiman itu malah sudah pakai online taktisnya. Jadi nggak model manual seperti itu. Ini kan banyak yang suka tarik-tarik menarik ini, penumpang ditarik-tarik ini oleh grup-grup ini gitu loh. Oleh sebab itu kita ingin sebetulnya semuanya berjalan lebih baik. Oke, baik Pak Pris. Ini Pak Tigor, kata Pak Pris ini tadi sebetulnya ini untuk perubahan yang lebih baik dan semuanya sebenarnya sudah diatur, sosialisasinya sudah dari 2 tahun lalu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya betul, memang ini untuk pembangunan MRT ya. Kita sangat mendukung MRT supaya Jakarta juga mulai lepas dari persoalan kemacetannya dengan membangun fasilitas angkutan umum massal yang cukup cepat dan besar gitu ya. Itu penting sekali. Pendekatan yang saya tawarkan tadi sebetulnya memang sebaiknya lebih intens lagi ya, supaya ya betul PO-PO itu juga harusnya semacam tanda kutip dipertegas ya oleh Disub bahwa harus mengurusi juga nih persoalan-persoalan para pengurus-pengurus atau petugas-petugas loket ini gitu ya, supaya mereka juga jangan lepas tangan. Saya melihat mikirin dirinya sendiri aja gitu kan. Tadi saya bilang kalau PO-nya pindah nggak ada masalah ya, tapi ini ikutan-ikutannya kan harusnya diurus juga. Selama ini kan mereka cukup berjasa gitu ya untuk PO-PO ini. Nah, saya berharap sebetulnya Dinas Perhubungan bisa memaksa gitu ya, tanda kutip gitu ya, PO-PO ini memikirkan nasib para pengurus-pengurus ini atau petugas-petugas ini. Nah, masalah pedagang-pedagang saya pikir juga sebaiknya ada pendekatan juga yang kembali dibangun oleh Pemprov supaya ini mereka jangan berkeliaran nanti malah lompat ke pinggir jalan kan, jadi PKL atau repot lagi kan, jadi masalah juga. Nah, itu persoalan. Ini tadi dari laporan reporter kita tadi juga ada demo begitu ya, dan mereka menuntut dialog. Sebetulnya apa yang diinginkan dari dialog ini? Apakah pengalihan ini dibatalkan atau seperti apa sih sebetulnya? Jadi beberapa hari lalu saya ketemu dengan mereka juga gitu ya, para petugas-petugas ini. Mereka bilang mereka ini nggak tahu mau diapain gitu loh, karena dari PO juga nggak ada jalan keluar gitu ya, nggak ada tawaran alternatif. Sementara dari pemerintah provinsi juga belum ada tawaran. Nah, jadi ini mereka terombang ambing. Makanya mereka
ini mau mengadu kepada gubernur gitu ya supaya jelas nasib mereka gitu loh, karena di perusahaan busnya sendiri udah nggak ngurusin gitu loh. Ya perusahaan hanya berpikir bus saya pindah gitu kan. Nah makanya mereka mengadu ke Pemprov supaya mereka nih dipikirkan juga diberi jalan keluar. Oke, nah Pak Pris, ini salah satu juga tuntutan dari para sopir bus akap ini adalah adanya seperti terminal sementara begitu, tapi yang di Jakarta Selatan juga sehingga tidak terlalu jauh dari Lebak Bulus. Itu juga di Ciputat ya? Iya, bagaimana Pak Pris? Ya, bahwa Lebak Bulus itu memang daerahnya kan areanya akan dipakai untuk pembangunan MRT. Jadi sudah nggak ada tawar-menawar lagi, Lebak Bulus sudah tidak bisa. Ya, membangun terminal itu kan kita sudah arahkan memang terminal itu sesuai dengan jurusannya. Jadi misalnya kalau jurusan Sumatera ya lebih baik ada di Kalideres. Jurusan Jawa Barat lebih baik di Kampung Rambutan. Jurusan Jawa Tengah itu lebih baik di Pulau Gadung. Kenapa? Karena dekat dengan jalan arterinya, Bekasi dan sebagainya. Dan dari Lebak Bulus ke lokasi tersebut pun sudah ada busway. Bahkan di akhir bulan ini nanti sudah ada busway yang Lebak Bulus itu akan ditambah jurusannya ke Harmoni. Sehingga masyarakat itu bisa. Dan kami kemarin diwawancara juga oleh beberapa radio. Ternyata orang yang naik dari Lebak Bulus itu bukan orang Lebak Bulus murni. Ini ada orang-orang yang fanatik nih, yang dari tengah, yang misalnya Selipi, dia ke Lebak Bulus. Ya sekarang kan mereka tinggal pindah saja dari Selipi ke Pulau Gadung, misalnya kalau jurusan Jawa Tengah. Nah ini yang ribut ini kan sebetulnya bukan siapa-siapa. Yang ribut ini orang yang jualan karcis nih. Yang jualan karcis, bukannya PO-PO nih, yang jualan karcis yang bisa nyari makan di situ. Oleh sebab itu, ini sudah diinformasikan sejak lama. Sejak berapa bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu ya. Oleh sebab itu, operator di sini kami harapkan bisa menggait mereka. Karena di Kampung Rambutan, jual karcis yang sama dari perusahaan yang sama ada di sana juga. Jual karcis yang sama ada di Pulau Gadung, ada di Kampung Rambutan. Jadi tinggal menarik mereka sebetulnya. Jadi jangan diperbesar. Kalau di lokasi Kalideres jelas tidak mungkin. Nah kalau pedagang nih, sekarang diajak mereka bergabung pedagang. Kalau pedagang memang sudah menyatakan di situ bersedia pindah dan tidak menuntut ganti rugi. Kalau ini diperlukan oleh pemerintah dalam surat izin yang kami berikan gitu. Sama seperti Terminal Manggarai. Sekarang kan sudah dibongkar. Total berubah. Ini menjadi baik. Kita menuju ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu, di sini ya media dan sebagainya mohon itu juga mendukung supaya perpindahan ini akan lebih baik. Karena lebih baik untuk tidak berubah. Pak Pris, berarti sebagai penegasan berarti tidak akan ada terminal sementara ya di Jakarta Selatan? Tidak ada. Jadi yang kita sebar ke 3 lokasi terminal itu, bahkan nanti akan sebagai Pulau Gebang sudah jadi akan pindahkan ke Pulau Gebang terminal modern itu. Dan transportasi dari Lebak Bulus ke 3 terminal itu sangat terbuka dengan bus Transjakarta. Dan satu lagi, yang naik di Lebak Bulus itu bukan orang Lebak Bulus saja, orang Jakarta Pusat juga banyak Lebak Bulus. Karena unsur fanatik saja begitu yang biasa naik. Baik. Sejumlah supir bus dan calon penumpang di terminal Lebak Bulus mengeluhkan penutupan terminal yang berada di Jakarta Selatan ini. Mereka menuntut tetap disediakan terminal bus di daerah Jakarta Selatan. Pendapat kita ya tetap dari awal gitu, Mak. Kalau bisa dikasih tempat di Jakarta Selatan. Dari awal ya cuman gitu aja. Baru mengharapkan Pak Jokowi berbaik hati lah. Gimana caranya dia menempatkan orang-orang ini. Istilahnya kata orang sampah aja ada tempatnya kok rakyat kayak gini nggak ada tempatnya. Gitu aja, Mak. Atau Dinas Perhubungan itu dari Preston itu punya hati lah gitu loh. Kan itu aja. Ini kan bukan bicara sementara waktu, dan kita di sini bukan cuma-cuma loh, bukan cuma-cuma, kita itu bayar retribusi tiap bulan, ya kan? Dan kita awalnya bawa bis kemarin itu bayar minimal 6 juta per PO, ya. Tuntutan kita itu ya direlokasikan, gitu loh. Pastinya jadi mungkin tambah jauh lagi kali ya, muter lagi, ya. Dan biasanya kita transitnya di Lebak Bulus, kalau harus pindah ya jauh lagi. Ya kesulitannya ntar kalau pindah lagi misalnya ke Kampung Rambutan apa kemana, soalnya saya mah kalau pindah ke Kampung Rambutan kan jauh lagi. Iya. Ya itu tadi beberapa komentar dari penumpang dan juga supir bus akap ya, yang merasa pengalihan ini sepertinya sangat memberatkan mereka. Nah Pak Pris, ini kalau seandainya 200 bus akap dipindah ke beberapa terminal ya, tadi Pulau Gadung, Kalideres dan juga Kampung Rambutan, ini muat atau enggak Pak? Apakah ini sudah ditinjau terlebih dahulu? Sudah. Barusan saya juga dari Kampung Rambutan, jadi itu nanti disebar. Bahkan nanti dalam waktu tidak terlalu lama, Pulau Gebang itu akan juga beroperasi. Nah itulah, terminal itu akan lebih baik ya.
Nah itu tadi masalah yang bekerja pedagang dan sebagainya itu sebetulnya di UMKM itu juga sudah membuka pintu ya. Jadi seperti di Muria Dalam itu ada juga space untuk berdagang dan sebagainya. Ya di Blok G juga masih ada. Tetapi tadi memang kadang-kadang mereka itu sulit ya berubah. Seperti itu memang di sini diperlukan pengertian. Tapi yang jelas sekarang PO-PO itu kalau bertahan di situ, bisnisnya aja udah mau pindah kok gitu. Jadi apa yang mau dijual di situ lagi gitu loh. Oke. Kira-kira demikian. Pak Pris, kalau untuk daya tampung dari ketiga terminal yang akan dijadikan tempat pengalihan, seperti apa Pak Pris? Sudah cukup. Malah cukup yang malah lebih baik. Dulu ini di Lebak Bulus ini kan ada jurusan-jurusan lain, ya ke Sumatera dan sebagainya, jurusan ke Jawa Tengah. Memang saya kira Jawa Barat itu lebih cocok di Kampung Rambutan karena lebih dekat tol Jagorawi kan. Kalau yang jurusan Sumatera lebih baik di Kalideres karena lebih dekat ke Sumatera gitu. Jadi memang sekalian penataan. Dan busway juga ini akan terhubung dari Lebak Bulus ke 3 terminal tadi. Dan juga pengguna Lebak Bulus itu harus diingat bukan hanya warga Jakarta Selatan saja, tapi banyak Jakarta lainnya bisa menggunakan Lebak Bulus itu karena fanatik. Jadi sebetulnya mereka bisa pindah ke terminal lain. Gitu. Ini masalahnya cuma yang jualan kartis saja kok. Nah, Pak Pris, tapi kalau untuk PO yang tidak punya pool di terminal-terminal tersebut, bagaimana tempat parkirnya? Terminal memang bukan pool. Pool itu adalah tanggung jawab daripada PO sendiri. Gitu. Terminal itu bukan pool. Terminal itu titik untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Pool ya mereka harus menyediakan sendiri, bukan di kami. Kalau mereka nggak punya tempat, ya mereka harus menyewa tempat. Suatu operator angkutan umum itu kan syaratnya harus mempunyai pool. Nah disinilah sekalian pembenahan-pembenahan apa-apa yang kurang baik nih akan terseleksi. Gitu loh. Jadi seperti perubahan di Terminal Manggarai, kalau Mbak Hafiz lihat itu sekarang sudah berbeda sama yang dulu. Di sini sudah bersih, jadi di situ dunia premanisme akan hilang sendirinya kalau tempatnya itu bersih, karena tempat mereka itu sudah tidak ada. Menarik-narik orang itu sudah tidak bisa lagi. Karena apa? Karena kita harapkan memang PO itu menghandle misalnya dengan sistem online, dengan cara jual kartis yang benar. Jadi penjualan kartis itu harus terkendali dengan perusahaan itu. Oke Pak Pris, artinya ini semua PO sudah setuju untuk menyiapkan tempat mereka sendiri, pool mereka sendiri jika belum punya? Ya pasti harus begitu. Bukan setuju, itu aturannya begitu, menuntut mereka itu harus punya pool. Jangan nempel sama orang lain. Kalau emang nggak mampu buat perusahaan bus, jangan nggak punya pool, karena pool itu ada syarat utama suatu perusahaan otobus. Begitu. Contohnya Bluebird itu punya pool, Maisari punya pool, terus Hiba itu punya pool. Kalau dia nggak punya pool, mau perbaiki mobilnya di mana? Mau meriksa supirnya di mana? Gitu kira-kira. Oke, baik Pak Pris, ini pertanyaan terakhir dari kami. Angkutan penyambung untuk para penumpang yang dari Terminal Lebak Bulus ke 3 terminal yang dijadikan tempat pengalihan akan disediakan atau seperti apa Pak? Ya sudah ada itu busway, bus Transjakarta itu kan penghubung, dan bus reguler lainnya kan dalam kota masih hidup. Bus dalam kota masih itu yang tidak ada itu dinonaktifkan kan hanya akap saja. Gitu. Dan mau dipaksakan akap pun nggak bisa karena di situ sudah under construction. Terus sebagai penjual kartis pun kalau mau bertahan juga apa yang mau dijual, orang busnya juga sudah pindah. Oleh sebab itu perusahaan otobus dengan penjual kartis tadi itu bergabung bersama-sama lah ya. Mereka ditempatkan di tempat jualan kartis yang ada di 3 terminal yang kita pindahkan ini gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Pris sudah bergabung di Dialog Jurnal Siang. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan Dialog Jurnal Siang setelah jeda berikut. Ini Pak Tigor tadi kalau kata Pak Pris tadi semuanya sudah disosialisasikan, kemudian PO-PO juga seharusnya bertanggung jawab dan setuju gitu untuk membuat poolnya sendiri nanti di 3 terminal yang menjadikan tempat pengalihan dan seterusnya. Kalau menurut Anda nanti permasalahan lain yang akan muncul dari pengalihan ini apa? Ya, masalahnya tidak sesederhana yang disampaikan tadi ya, nggak semudah begitu saja memindahkan. Ya, Lebak Bulus bus akap ini sudah punya pasar, punya segmen sendiri dan punya proses sendiri. Tidak mudah merubah begitu saja, ya. Jadi PO-PO ini juga tergantung pada kebutuhan pasar, kemauan pasar gitu ya, penumpangnya, penggunanya gitu loh. Nah, saya hanya akan coba
lihat nanti ya ke depannya akan terjadi namanya terminal-terminal liar. Oke. Ya, di sekitar Lebak Bulus ya. Seperti sekarang ini sudah banyak sebetulnya. Coba aja kalau ke Pulau Gadung, ke Bekasi, ke Jalan Raya Bogor itu banyak kios-kios PO yang menjual tiket dan penumpang atau penggunanya tinggal nunggu di situ. Berarti nggak usah masuk ke terminal. Berarti nggak masuk terminal. Nah ini yang akan terjadi. Nah persoalannya kalau ini terjadi tidak diantisipasi, satu adalah akan terjadi penumpukan kemacetan di sekitar itu, ya. Karena mereka liar aja. Gitu kan, liar kan. Nah, kedua, kita nggak bisa mengontrol bus-bus itu layak atau nggak beroperasinya. Ya, biasanya kan harusnya kan ya pesawat harus masuk bandara supaya bisa dikontrol. Kapal laut masuk pelabuhan. Nah, bus-bus ini juga harus masuk terminal karena fungsi terminal adalah untuk ngecek gimana gitu kan. Berarti ini ada hubungannya dengan keselamatan penumpang. Jadi masalahnya itu, kalau misalnya ini nggak diantisipasi secepatnya, ini akan larinya ke sana dan keselamatan pengguna angkutan umum tidak akan terjamin. Ya karena busnya nggak ada yang kontrol, ya karena nggak masuk terminal gitu loh. Dia semua bebas. PO juga bebas saja dia bikin kios-kios yang sekaligus tanda kutip terminal juga. Ya, ada beberapa artikel juga yang sudah menulis bahwa sopir ini nggak peduli bahwa itu mereka dialihkan, mereka kan tetap lewat Lebak Bulus begitu ya. Jadi menurut saya tadi nggak semudah itu memindahkan. Persoalannya adalah ini harus benar-benar dipersiapkan betul ya. Kalau kita memang mau membangun supaya orang itu punya perubahan sikap gitu. Jadi nggak bisa seperti itu aja. Ini closing statement dari Bapak, solusinya seharusnya sepertinya apa yang harus dilakukan seharusnya Pak? Nah itu kan berdampingan dengan Tangsel ya. Ya, nah jadi sebaiknya Pemprov DKI Jakarta berdiskusi, berdialog dengan Pemkot Tangsel misalnya ya. Pertama apa? Mencari alternatif. Ya, kedua supaya juga mencegah kalau ada yang seperti ini gitu ya, bersama Kementerian Perhubungan tentunya. Tadi yang kios-kios yang menyerupai terminal itu supaya tidak terjadi. Itu yang penting. Ada dialog yang betul juga dengan para petugas-petugas itu gitu ya. Ini harus diakui mereka tuh sudah membangun ekonomi. Yang sebetulnya adalah tugas pemerintah memberi pekerjaan. Nah, mereka membangun pekerjaan sendiri. Nah, sudah terbangun pekerjaannya mau diberangus begitu saja tanpa alternatif. Nah, ini harusnya diperbaiki mekanisme pendekatan seperti ini. Iya, seperti komentar supir tadi ada yang bilang sampah aja ada tempatnya, apalagi masyarakat manusia kan gitu ya. Ya baik Pak Tigor, terima kasih sudah hadir di Dialog Jurnal Siang.